masalah yang kita jumpai di lapangan, ini di lapangan, ini riset. Nah, masalah di lapangan adalah ini, bertak-bertak kuning, melaras. Terus yang kita harapkan adalah bunga betina, tapi faktanya bunga jantan. Nah, tracknya dalam dari 3 bulan sampai 7 bulan, dari 30% sampai 70%. Setelah diriset sama Profesor Kamal, biang keroknya ini Pak, tanah asam. Jadi asam ibarat bara. Jadi asam itu unsur hara yang kita tabur itu nggak bisa bergerak. Nah, kita boleh buktikan. Ini alat. Nah, ini alat tester air. Ini 2, ya kan? Ini baru Pak. Ini udah rusak. Nah, di sini kita mau edukasi, berbagi pengalaman Pak ya. Di sini ada namanya dolomit, ya kan? M100. Ini ada TSP atau SP36. Nah, mungkin bapak-bapak lebih tahu fungsi dolomit atau TSP. Nah, di sini. Nah, di sini ada diplotnya pelan katalis. Nah, kita ukur pH-nya Pak. Sebelum kita edukasi, kita ukur pH-nya. Berapa pH-nya? Kita mau cek berapa pH-nya. Ya. Ini pH-nya masih 7,6. Nanti saya akan tunjukkan sama bapak. 7,3, 7,2, 7, 6,9 airnya. Ini kadar air Pak ya. Tapi kalau kita ngukur pH di lapangan, ini alatnya Pak. Nah, dia 2. Ini ngukur pH tanah. Nah, 6,7. Nah, ini ngukur pH tanah, mengukur keasaman tanah. Ini sudah saya lakukan tempat Pak Budi Sebiring. Ini sudah saya praktekkan. Nah, ini 6,6 kadar airnya. Nah, kita kunci di 6,6. Nah, ini kita kunci di 6,6 airnya semua Pak. Ini 6,6 karena airnya sama ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya, fungsi dolomit itu apa Pak? Menetralisir asam, betul Pak ya. Nah, ini kita pemakaiannya Pak. Nah, kita pakai sambil nunggu teman-temannya. Nah, ini kita buktikan 6,6. Nah, kita masukkan 1 sendok. Nah, kita lihat. Nah, kita masukkan. Nah, kita ukur pH-nya. Setelah kita kasih dolomit dari 6,6, berapa kadar airnya? Kalau dia menetralisasi asam, berarti harus kadar airnya naik ya, di atas 7. Nah, terbukti dia 7,2. Coba ya. Ini 7,2 Pak ya. Kenapa Pak? Nah, ini Pak, kenapa Pak? Nah, ini 7,2. Ya. Nah, 7,3 terakhir ya Pak. Ini kita kunci Pak. Nah, ini untuk mencuci. Nah, ini mencucinya. Nah, saya tanya, ini TSP atau SP36? Bapak biasanya ngukur pernah nggak pakai ini? Berapa bulan hancurnya Pak? Kita sharing Pak. Berapa bulan Pak hancurnya? Bapak yang berapa pakai ini? Pak Haji? Berapa bulan Pak Haji? Lama itu. Lama Pak Haji ya? Kenapa Pak Haji? Nggak tahu ya Pak Haji ya? Dia terbuat dari batu alam. Nah, fungsi TSP itu apa Pak? Buah. Nah, itu buah Pak ya? Kalau Bapak itu apa TSP? Untuk akar. Nah, yang betul itu untuk akar. Memang semua pupuk itu untuk buah. Tapi yang paling utama dia untuk akar, untuk peranakan. Nah, jadi ini kita buktikan kenapa TSP itu susah hancur. Nah, ini kita masukkan. Dari 6,6 airnya, setelah kita masukkan TSP, berapa kadar airnya jadinya? Nanti saya arahkan sama Bapak. 3,3 Pak. Berarti sangat asam sekali ya kan? Nah, inilah ibarat tanah kita, asam. Ya kan? Jadi yang membuat TSP itu susah hancur, asam Pak. Di antara pupuk, semua asam. Tapi ada yang lebih asam, yaitu TSP, SP36, fosfat. Pokoknya asal mengandung fosfat itu asam. Fungsi fosfat itu untuk perakaran, bukan untuk buah. Yang untuk buah itu kalium, KCl. Nah, di sini kita. Nah, di sini. Nah, sekarang ini pelan katalis. Nah, ini pemakainya gram. Kalau sini alhamdulillah ada Pak Budi Sebiring ya, sudah rutin. Dulu Pak Montako ini udah berarti udah berhenti gabung lagi kan. Nah, ini kita buktikan karena saya ngelakuin ini
tanggal 2 hari yang lalu saya di Teluk Lancang, di Koperasi Teluk Lancang. Nah, ini pemakainya gram. Tadi kita pakai sendok. Kita sekarang memakai pakai ujung sendok. Ini dari air 6,6. Berapa pH-nya kita ukur setelah pakai ini. Nanti kita masuk materinya. Ini pH-nya 9,2. Ya, 9,2. Berarti sini ini sifatnya alkalis, basa tinggi. Ini sifatnya basah. Nah, terus kita lihat. Nah, 9,1. Sambil bapak-bapak. Iya, sambil minum Pak. Nah, sambil nunggu temannya. Nah, sekarang ini kita mundurkan Pak, TSP. Kata orang TSP atau TSP itu tunggu hujan Pak ya. Ini kita rendam sampai selesai acara Pak. Nah, sekarang kita masukkan katanya dolomit untuk menetrasi asam. Inilah ibarat tanah. Asam tanah kita 3 pH kita, apalagi rawa Pak ya. Nah, kita masukkan ini Pak, TSP. Apa dia tetap 7,2 atau turun? Nah, kita ukur pH-nya ini. Nah, ini turun menjadi 4,6, 4,3 Pak. Ini alat, ya Pak ya, bukan saya yang menentukan. Kenapa? Waktu dibilang sama konsultan, ini kemampuannya 200 kali lebih jago dulu. Saya mumet Pak. Saya kenanya di Pak Suratmin, karena Pak Suratmin ya. Waktu itu saya datang ke situ, dia pakai dolomit kebun mas. Oh, apa kandungan di dolomit kebun mas? Nah di sini dia 4,2 Pak airnya, ya kan? Nah, ini kita cuci Pak. Nah, terus ini kita masukkan pelang katalis lagi, ini TSP atau SPK. Ini ibarat asam tanah. Nah, kita masukkan. Kita kacau. Berapa airnya? Kadar airnya Pak ya. Kita melihat kadar airnya. Ini mesti 8,9, mesti 9. Mesti alkalis, mesti tinggi. Nah, sekarang kita mau lihat prosesnya Pak. Di sini TSP-nya hancur Pak. Bapak lihat Pak, prosesnya Pak ya. Ini prosesnya hancur. Di sini TSP itu hancur tapi pelan Pak, dia gelembung-gelembung kecil. Nah, ini ada proses. Dan ini harum Pak. Nah, jadi harumnya ini mengantisipasi hama, ulat api, wawung, orites atau wawung ini ya, ulat kantong, bahkan ganoderma. Nah, kita masuk ke materi. Jadi kalau kita udah pakai pelang katalis, kita tidak pakai dolomit lagi Pak, tapi bukan pengganti dolomit, karena kemampuan pelekatnya bisa banyak. Nah, ini salah satunya. Dan kita masuk materi. Nah ini Pak, nanti bisa tanya jawab Pak ya, menunggu teman. Nah ini dia. Nah, lingkungan asam ini Pak, hara meracuni akar. Jadi akar itu mau bergerak ke bawah. Kenapa saya bisa track? Itu bisa terjawab Pak di sini. Nah, akar itu mau bergerak, tapi karena asam tiwi barbara dia melingkar. Maka sawit kita nggak bisa nembus daun yang tanah. Terus apa? Hara sulit diserap. Sebetulnya pupuk Bapak itu, apalagi kayak Abdeling Pak ya, itu udah 30 tahun, itu masih banyak pupuk kimia di dalam tanah, tapi terikat oleh asam tanah ini tadi. Ini ibarat asam tanah. Jadi kemampuan dolomit ini menetralisir asam jauh dari harapan. Sebetulnya itu per kapling itu 6 kilo per tahun. Tapi pernah Pak pakai dolomit 6 kilo per tahun Pak? Enggak Pak ya. Nah, MPK per tahun itu 9 kilo. Kenapa saya bilang itu? Saya kan orang lapangan. Saya kalau di PTP itu datang konsultan dari Malaysia, orang menggali. Saya tanya, kalau di Malaysia berapa dosisnya Pak? Dia bilang 9 kilo. Sama dengan yang diajarkan konsultan. Nah, terus hama berkembang biak seperti ulat api, orites, wawung itu tadi kan, bahkan ganoderma. Nah, berarti ini dia. Kalau ini nggak punya kita Pak, ini punya PTP, nggak usah kita bahas Pak ya. Ini kadar redemen. Ya. Tadi ada masalah, berarti ada solusi kan gitu. Nah, pupuk pelengkap yang mengandung 17 unsur hara makro dan mikro. Dan di sini fosfatnya, ini fosfatnya Pak ya. Ini ada fosfatnya di pelang katalis, fosfatnya fosfat larut. Jadi fosfat yang di sini tadi itu langsung hancur. Kalau di sini fosfatnya utuh Pak. Kalau di sini Bapak lihat fosfatnya itu ada bergerak gelembung-gelembung kecil. Nah, jaminannya apa Pak? Lab. Sifatnya alkalis. Nah, di sini. Jadi unsurnya 16 berdasarkan lab. Bukan katanya, ya kan? Nah, ini
Pupuk Plakatalis ini diciptakan dari 2001. Berarti udah 24 tahun. Saya tiap hari keliling. Nah, dari 2001 saya keliling. Kalau dulu sama konsultan. Nah, setelah kita pakai Plakatalis terjadi peningkatan jadi imun. Nah, dia sifatnya alkalis, basa tinggi, menetrali asam. Yang dibilang konsultan itu 200 kali lebih jago dari dolomit. Tapi bukan pengganti dolomit. Kenapa? Masih banyak fungsinya. Anti fungi, Pak. Anti apa, Pak? Kalau fungi, Pak? Jamur, Pak, ya. Jadi kalau kita rutin pakai ini, tanaman sawit kita akan terhindar dari Ganoderma. Nanti saya kasih fotonya. Terus apa? Anti penyakit yang patah tajuk. Itu biasanya patah pupus, itu virus. Itu mati, Pak, biasanya, Pak. Kalau di PT, pinta-pinta kalau di sini ya. Nah, itu mati. Terus apa? Replen. Ya kan? Replen ini dia kan harum, Pak. Bapak boleh cium? Nah, coba, Pak, cium. Kasih, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Atau airnya. Nah, coba harum. Jadi di tempat harum dan bersih, hama nggak akan berkembang biak. Ini akan merusak sistem indera dari hama tadi. Nah, ini dia. Terus apa lagi? Nah, ini Popeye. Ini diamsalkan. Popeye itu kecil. Waktu kita, kalau saya waktu untuk SMP ya, nonton Popeye ini kecil, tapi makan vitamin, protein dia kuat dan sehat. Begitu juga dengan tanaman. Kalau tanaman itu kita kasih 17 unsur makro dan mikro, insya Allah tanaman kita tetap sehat. Nah, ini saya di PTP, Pak. Ini mau masuk direksi. Ini replanting kedua, pra kedua. Nah, ini ada ulat apinya, Pak. Yang saya pegang ini ada wawungnya, orites, ulat kantong. Terus ada oritesnya. Dalam satu aparat 33 ada hamanya. Berapa biaya yang harus kita tanggung? Tapi dengan ini, insya Allah itu nggak akan kita jumpai. Nah, ini mandor satu saya, Pak Jami-Jami. Nah, dulu Pak Barus, ya mungkin ada yang Bapak dikenal ya. Pak Barus meninggal, ini mandor satu saya. Ini orang pintar. Ini Pak ini naik jadi asisten, ini mandor satu saya. Nah, waktu kami edukasi sama Pak Haji Haryono, saya di stop sama Pak Jami-Jami. Stop, Pak. Dulu si Edi ini anak buah saya. Betul. Dia bilang kan. Sekarang saya tanya. Nah, Bapak mau tanaman sawit, Bapak kasih makro, mikronya di mana, saya bilang. Nggak bisa jawab dia. Bapak bilang rata-rata dapat 4 ton. Mana buktinya, saya bilang. Ini diktat profesor, saya bilang. Nah, ini berdasarkan ampra gaji, bukan rekayasa, saya bilang. Alhamdulillah, ini pakai. Nah, kalau ini lebih cerdas. Kenapa tanah bisa asam, Pak? Menurut Bapak kenapa, Pak? Nah, piye Pak Haji? Nah, ini pertanyaan Pak Mariadi ini loh yang ditanya. Saya kembalikan ke Bapak-bapak semua. Yang membuat tanah kita asam ini, Pak, pupuk. Pestisida, herbisida, itu membuat asam. Di antara pupuk yang paling asam, ya ini. Tapi ini kalau ini juga asam, celaka 12 kita, Pak, ya. Makanya kita dianjurkan pakai dolomit itu per 6 bulan. Kami di PTP per 6 bulan pembukaan dolomit. Nah, terus, setelah kita rutin pakai Plakatalis, terjadi peningkatan metabolisme tanaman. Metabolisme tanaman adalah tanah, Pak, ya. Kalau kita lambung, kalau lambung kita ini nggak asam, apapun ini seperti ini kita bisa makan. Tapi kalau asam lambung kita naik, kayak Pak Haji kemarin ya kan, bisa makan nggak diuras lagi. Malah di sana jalan-jalan beras lagi, Pak Haji, ya, nggak bisa makan. Itu juga dengan tanaman, Pak Haji. Kalau tanah kita asamnya tinggi, berapapun pupuk yang kita kasih nggak bisa diserap, bahkan dia tersimpan oleh dalam tanah. 20% menguap, 20% yang tidak. Berarti ada 55% yang ada di dalam tanah. 30 tahun itu. Ini kalau kita rutin pakai ini, itu akan lepas. Nah, terus apa lagi? Dia akan menambah. Jadi ini daun, dia menambah klorofil daun, hijaunya daun. Kalau kita pakai ini, daun itu nanti hijau mengkilat kayak ada lilin. Nah, itu menambah klorofil daun. Celakanya kita di lapangan, ini buah. Itu namanya ada songgonya sebetulnya, ya kan? Nah, sebetulnya ini buah, itu 3 di bawahnya. Kalau TBM, tanaman belum menghasilkan, ya kan? Karena yang membesarkan buah, matangkan buah adalah daun. Dia dapat buah, kita mupuk untuk apa, Pak? Daun apa langsung buah? Daun dulu kan? Kenapa kita harus tunas itu daun itu? Ini buah mentah. Nah, itu dia kalau yang sawit umur di bawah 5 tahun itu songgo 3, Pak. Ini buah terakhir, itu jumlah pelepasnya 5 pelanam. Nah, kalau udah egrek itu jumlahnya 40 sampai 48. Satu pokok itu spiralnya 8. 8 kali 7, 8 kali 6, 8 kali 5. Itulah dikuncinya. Nah, celakanya kita udah 8 kali 4, 32 pelepah kita. Rugi, Pak.
Jadi kalau pelepah kita klorofilnya banyak ini akan turun. Nah, ini dia. Terus fosfatnya fosfat larut. Fungsi fosfat ada untuk perakaran Pak ya, bukan untuk buah. Ini riset ya Pak ya. Nah, kenapa tanaman kita trek? Coba Pak. Sekarang kan banyak trek Pak ya. Nah, kenapa Pak? Tanaman kita bisa trek sekarang ini. Apa masalahnya? Kita kan silaturahmi aja Pak. Oke Pak. Apa makan Pak? Kan ya. Betul Pak ya. Ini minum siapa ini? Iya. Nah, yang membuat sawit kita trek salah satu ini Pak. Waktu sawit butuh air, dia stres, dia mengeluarkan primada bunga. Sementara akar kita nggak tembus ke sini, karena tadi kan saya asam tadi kan. Nah, itu nggak tembus akar itu, dia butuh air, nggak dapat. Jadi dia mengeluarkan 70% bunga jantan, 30% bunga betina. Nah, inilah yang harus kita rubah. Kalau kita rutin pakai ini, dia butuh 17 makro dan mikronya. Kalau kita rutin, nanti per 3 bulan atau per bulan itu asam udah lepas. Dia akan jauh ke dalam tanah. Maka yang rutin pakai pelang katalis di kemarin bulan 1 bulan 2 orang trek Pak ya, dan dapatnya kuintal Pak ya. Saya kemarin itu bulan 2 saya undang orang dari pertapaan. Umur sawit 37 tahun tapi mesti dapat 5 ton per bulan. Nah, ini nggak ada buktinya berdasarkan apragaji, bukan rekayasa. Nah ini jadi kalau kita rutin pakai pelang katalis ini akar itu jauh ke dalam tanah, maka nggak akan kita jumpai buat trek. Nah sekarang saya mau tanya Pak, yang dikatakan trek macam mana Pak? Kita silaturahmi Pak ya. Dari 5 ton menjadi 4,5 ton, atau dari 5 ton menjadi 3,2. Mana yang dikatakan trek? Turun dari panen sebelumnya emang kami bilang trek. Trek, ya betul ya Pak ya. Kalau Bapak itu aja nggak, mana yang dikatakan trek? Saya anak muda ini kan, mana yang dikatakan trek? Ya ini sama ya. Berkurang dan biasa. Nah, ini bukan kata saya, kata Pak Jet Miko dari UPI, ya kan? Pak Jet Miko itu dikatakan trek dari 5 menjadi 4,5. Tapi kalau dari 5 turun jadi 3 menjadi 2, itu bukan trek Pak, itu namanya anjlok. Inilah yang kita jumpai sekarang di tempat kita, sawit kita anjlok, bukan trek. Banyak merata. Anjlok Pak, bukan trek Pak ya. Iya. Nah, sekarang kita tarik amsalkan aja Pak, biar enak berpikirnya. Ada mobil, Bapak supir. Trek Pak, berarti dekat ya kan? Trek Pak, berarti kan jauh kan? Nah itu dia diamsalkan. Jadi sawit kita sebetulnya bukan trek. Sekarang ini anjlok. Penyebabnya salah satu itu. Yang kedua, nah sekarang alhamdulillah menteri kita sekarang sangat bagus. Itu ada 27 pabrik konvensional MPK, ya kan? Pupuk palsu, luar biasa Pak. Bukan kata saya, karena saya kalau pupuk itu nggak tahu saya sekali. Nah, tapi kan saya dapat apanya. Sekarang enak Pak, nengok di Facebook, di YouTube kan ada itu Pak ya, yang Amran Sulaiman itu kan. Nah, nanti saya kasih tahu videonya. Nah ini TBM, tanaman belum menghasilkan. Nah dosisnya mana tahu Bapak nanti mau nanam. Nah biasanya kita pakai RP sama dolomit kalau kami di PTP. Itu dikasih lubangnya seminggu baru tanam. Ini Bapak kasih 4. Udah? Nanti seminggu kemudian ini Bapak pas sebulan Bapak semprot dengan 3 kayak gini per case. Sampai basah pokoknya. Selama 3 bulan berturut-turut. Insya Allah itu hama itu nggak akan mau. Nah, terus apa lagi? Terus di sini dosisnya kalau ini TM tanaman menghasilkan itu 50 sampai 80 gram. Kalau rawa dia 80 gram sampai 1 ton. Bedanya di situ aja. Tapi kalau di rawa kita nggak pakai itu lagi, hanya KCL aja Pak. Jangan sekali-sekali rawa dikasih urea. Itu akan gosong, kering Pak. Nah, bibit adalah investasi utama. Salah Bapak beli bibit, Bapak rugi 25%. Kali sekian juta itu ratusan juta Pak. Maka hati-hatilah bibit Pak. Bibit itu harus bersertifikat. Tapi saya nggak jual bibit Pak ya. Saya hanya membacakan diktatnya profesor. Nah ini Pak, prestasi. Ya ini yang dibilang salah itu Pak. Ini sawit seperti ini nggak seperti ini hanya pelunasannya itu. Nah sawit umur 2 tahun itu wajib dikrestasi. Fungsinya untuk apa Pak? Gimana Pak? Jarum batang. Betul. Itu sangat betul sekali. Kalau bisa jangan jadi buah. Kalau jadi buah kita rugi Pak. Terakhir pupuk kan dibuang. Nah kalau kami di PTP itu bandolnya kan warning itu Pak. Jadi kan kalau kita kan dibuang gitu aja. Kalau di PTP kan dikumpul. Dibuat anjang sananya itu kan kumpul. Kalau yang banyak keluar buah 1 kali, 2 kali, 3 kali
jadi tukang dodol panennya, mandor panennya. Nah, jadi terakhir itu untuk dibuat. Nah, jadi kalau itu tadi membesarkan bonggol. Bonggol itu adalah pabriknya tanaman. Makin besar bonggolnya, makin besar kapasitas produksi daun untuk mematangkan buah. Nah, itu dia. Nah, makanya ada unsur pelepahnya itu. Nah, jumlah pelepahnya itu ada 5, di bawah 8 tahun itu jumlah pelepahnya harus 5 Pak. Dia 8 kali 7, 8 kali 5, 8 kali 6. 40, 46, 56. Itu jumlah pelepahnya Pak, kuncinya. Jadi kalau dia egrek udah sumur 2 deh Pak. Nah, sumur 2 ini buah, terakhir itulah kuncinya. Nah, ini Bapak Profesor Kamal. Ini di Jambi. Setelah diriset, setelah pakai pelang katalis, terjadi peningkatan metabolisme tanaman. Nah, yang saya bilang tadi, tanah yang asam itu menjadi netral. Jadi pupuk yang kita kasih itu semua bisa diserap oleh tanaman. Ini dia. Nah, terjadi peningkatan bahan pertumbuhan, pembentukan bunga yang menjadi buah. Jadi, kalau ini udah rutin, nanti yang 70% itu turun, Pak. 30. Ini otomatis bunga jantan jadi 60. Kelanjutannya, dia akan jadi 50-50. Bahkan nanti akan kebalik, Pak. Yang 70% itu adalah bunga betina, yang 30% bunga jantan. Nah, ini dulu Pak, ini saya kasih nih Pak, brosur. Saya nggak tahu nerangannya, bahkan sama Pak Suratmi pernah saya kasih nih. Bapak ini Pak Muntako udah pernah. Nah, ini riset selama 2 tahun. Pelepah panjang, dulu pelepah panjang Pak ya. Tanpa pelang katalis bunga tahun 12. Dari 12, 7 menjadi TBS. Tapi setelah pakai pelang katalis bunganya itu menjadi 15. Berarti ada nambah 3. Dari 15 itu ada nambah 1 buahnya jadi 8. Nah, komedil dari 18,5 itu menjadi 21,2. Itu rata-rata komedilnya naik. Kalau yang pakai pelang katalis, insya Allah naik komedilnya Pak. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau satu kapling itu 270, 260 pokok. Tapi kan nggak ada istilahnya 200% Pak ya. 200 pokok saja naik, berarti ada 2 janjang. Nah, setelah 2 janjang dikali 2,7, itu rata bisa naik 500 kilo. Bulan berikutnya akan nambah dan nambah terus. Nah, kan nggak ada mata tarik kita ini putar Pak dengan sendirinya. Nah, ini riset. Nah, ini di Siantar. Ya, ini di Siantar waktu itu saya sama Pak Abbas Damani. Dulu jadi askep tempat kami kan. Lajang sama kami ini di satu sama. Nah, kalau di Siantar nggak ada sawit katanya. Saya kisaran Pak, tanah Jawa banyak saya bilang. Gitu kan. Nah, tanpa pelang katalis bunga sedikit. Pakai pelang katalis bunga banyak Pak aplikasinya. Tapi banyak buah busuk. Ini buah busuk tengah. Ini Pak, buah busuk tengah Pak. Ada Pak seperti ini Pak. Buah busuk tengah. Ya kan? Nah, kalau saya dulu pemanen untung Pak. Untungnya di mana Pak? Ini laporan jadi 2 ya kan? Tempat kami lubuk dalam Pak. Kita panen gelinting 5 ke bawah. Sebagian ini dibelah Pak, jadi 2. Jadi kalau sana kan 10 kali 8, 80. Nah, di atas 5, 85 kan gitu. Ini diselipkan. Ini lagi rapat nih. Nah, inilah tapi kalau kita rutin pakai pelangkatan buah mulus Pak. Nah, buah mulus. Ini buahnya jadi mulus dia. Ini riset. Yang penting surat-suratnya itu kan. Nah, Surat-surat biasanya di panen raya padi Pak ya, jagung ya. Ini di Bangka Belitung di panen raya adalah sawit. Ini umur 4 tahun, ini yang punya bupati. Sebelum pakai pelang katalis 1 hektar itu dia dapat 2,5 1 kapling. Ya kan? Dengan dosis 50 gram per 3 bulan, itu 1 kapling selama setahun 3 kali aplikasi, 4 kali aplikasi, itu keluar 5 ton. 1 kapling. Bahkan terus rutin. Nah, umur 4 tahun sampai sekarang. Saya sudah buktikan. Nah, ini dia. Dosis 50 gram kalau sawit kecil. Tapi kalau sawit besar dia harus 80. Bedanya di situ. Tapi kalau rawa lebih banyak lagi dosisnya karena asamnya. Nah, ini Pak Jetmiko. Diukur satu 5 subur. Depan Pak KSP Pak. Indosawit. Nah, ini saya udah langsung lihat Pak. Ini sawit umur 20 tahun beli. Sebelum pakai pelang katalis dapat 45 ton berdasarkan ampera gaji. Tapi setelah rutin pakai pelang katalis dengan dosis 60 gram, dia hanya pakai MPK 10 sak. Itu 2007 dapat 65 ton.
berarti naik 21 ton, ya kan? Dari 2007 sampai sawit tumbang, nggak pernah satu kapling itu di bawah 4 ton. Bapak inilah yang bilang, yang dikatakan tadi itu dari 4,5, dari 5 ton menjadi 4,5. Nah, bukan di bawah 4 ton, karena dia terbukti. Nggak ada, itu berdasarkan apra gaji Pak, nanti saya kasih fotonya. Nah ini Pak Haji Misdi, ya kan? Ini Pak Kadirin. Pak Kadirin ini sekali order 100 kotak, bahkan sekarang sekali order 200 ton, 202 ton, ya kan? Ini dipujuk dulu saya nggak percaya nih Pak, banyak kali pupuknya. Tapi 2023 saya datang ke sana, saya lihat langsung, memang banyak. Bahkan stok pupuknya di rumah itu ada 200 kotak, kali 15 berarti ada 3 ton pupuknya stoknya. Nah ini dia. Ini Pak Haji Warso, ada 4 sebelum apa ya Pak ya? Pak Warso banyak Pak, sekali order 50. Iya Pak Haji Warso. Sebelum sekarang Pak banyak kali dijumpai. Nah di sini ada juga Pak Anopa. Ini Pak Warto. Nah ini asisten saya Pak Suryanto. Jadi nah ini Pak. Sekarang pupuk ini ada 3 lab Pak, berdasarkan lab Pak. Nah ini Pak Jemiko yang saya bilang. Ini kereta saya taruh di sini Pak. Ini dapat 260 kilo. Ini 670 kilo. Pak Jemiko ini dapat 1,5 ton. Ini ampera gajinya dari bulan 1 sampai bulan 7. Bapak boleh lihat. Nggak ada sawitnya di bawah 4 ton. Iya, sampai tumbang. Nah ini. Nah kalau hasil sekarang pupuk itu Pak ada 3 labnya Pak. Ini menandakan suatu produk itu bagus ini Pak, lab. Ini Sopindo, ini pemerintah, Deptan, Departemen Pertanian, ya kan? Nah ini IPB, Institut Teknologi Pertanian Bogor, ya kan? Nah ini Saraswati. Nah jadi jaminannya ini Pak. Nah ini Pak Jemiko itu dia bilang. Nah mungkin di sini Bapak kenal ini. Saya ada di Abling 7 itu ada Pak Dasar Katarin Pak. Parah kali. Nah ini Pak Dasar Katarin Abling 7. Inilah rawa dia. Rawa. Parah sekali Pak Dasar Katarin ini. Ini seperti ini, kuning Pak. Ini dia toke pupuk dulu Abling 7 nih. Besar gudang pupuknya. Jadi rawa ini waktu kami korek itu banyak kali pupuknya. Nah inilah dia. Tapi setelah kami edukasi, dia langsung ambil 15 kotak. Bulan 2020 pada lebar lagi. Termasuk di 69. Ini 70 ya. 69. Itu ada lahannya 10 hektar. Itu dia biasanya pupuk 150 juta setahun. Dia hanya pakai 70 juta. Tapi produksinya naik. Turun enggak? Naik produksinya. Sampai enggak. Maka Pak Dasar Katar ini paling banyak videonya yang saya buat. Nah, kalau hama Pak, ini Pak hama. Ini hama di tanaman Pak. Ini hama. Tapi kalau kita rutin pakai pelengkap tali Pak, ini nggak akan mau Pak. Ini wawung, orites Pak ya. Ini ulat kantong, ulat api, rayap. Tapi yang paling fatal nanti ini Pak, Ganoderma. Ini kalau kita mensisip, makanya saya tanya, Bapak lewat PT Padasa Pak, saya bilang kan, itu dulu disisip, cantik ya kan Pak. Atas buah, bawah buah, terakhir kena Ganoderma. Itu sawitnya terakhir ada yang umur 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada 2 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Sekarang udah replanting habis itu. Itu kan agak. Tapi kalau kita pakai ini, itu nggak akan mau. Alhamdulillah nggak ada apa. Nah inilah salah satunya. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Monggo Pak silakan. Kita sharing aja Pak, nggak apa-apa. Minum itu kopinya minum. Kalau udah pakai pupuk ini nggak perlu yang lain. Oh nggak bisa, pupuk mikro itu nggak bisa menggantikan pupuk makro, tapi kita bisa mengurangi. Nah kita mengurangi Pak, termasuk kita nggak pakai dolomit, selamanya nggak pakai dolomit. Nah kita bisa mengurangi pupuk sampai 30%. Dan kita nggak pakai tankos, nggak pakai solid. Nah sekarang Bapak saya tanya, kalau Bapak pakai tankos pakai solid, Bapak mengurangi pupuk kimia nggak? Ya kan? Tetap pakai pupuk kimia kan? Nah, tapi di musim kemarau terik dia kena, di musim hama kena. Kalau ini nggak kena Pak sama sekali. Nah,
Jadi kalau kita pakai pupuk itu tadi tak pakai dolomit kan Pak ya? Dolomit enggak, endolomit aja Pak ya enggak. Tapi kalau pupuk kimia kita bisa kurangi. Iya, iya. Contoh, biasanya satu kapling itu Bapak pakai 12 sak sekali aplikasi per bulan. Bapak pakai 10. Jadi biaya dolomit itu Bapak alihkan kemari. Yang mari.